Di hari ulang tahun pernikahan ke-30, aku minta cerai. Karena aku tahu, 25 tahun ini, aku cuci dan masak di rumah. Tapi istriku bersama selingkuhannya berkelana. Halo Pak Senior, selamatnya sudah pensiun. Aku tak bisa ke sana. Hari ini aku dan Sari ulang tahun pernikahan ke-30. Selamat ya. Tak seberapa. Aku cuma masak sedikit buat merayakannya. Bapak Besar, RS Harmoni tetap milik Anda. Anda tak berniat ambil alih. Bukannya Anda terus mengurus RS Harmoni? Lagi pula, nanti Sari juga di sana. Tak perlu aku ikut campur. Bapak Besar selalu begini. Hanya peduli pada istri dan keluarga kecil Anda. Aku paham. Ayah. Istriku, putriku, menantu kalian sudah pulang. Masakan ini lagi. Istriku, kalian pasti lelah. Biar ku bantu taruh tasmu. Nanti ku ambilkan sup untukmu. Ya, lelah. Wah, sudah hampir 30 tahun menikah. Masih. Sini, Sari. Hari ini aku masak sup favoritmu. Sup ayam arah. Ya, baik. Minum yang banyak ya. Sini Putri, minumlah. Ibu, hari ini ulang tahun mutiara ibu dan ayah. Ulang tahun pernikahan ke-30. Ayah masak banyak makanan enak. Ibu tak mau kasih hadiah? Tentu saja. Tunggu ya. Selamat pernikahan ke-30, Rizky. Kita kan sudah menikah 30 tahun. Buat apa pura-pura begini? Kalian bisa pulang makan bareng. Aku sudah sangat senang. Ayah, cepat buka. Iya ya, cepat buka. Ibu belikan ayah hadiah berharga apa? Buka. Batu. Ini batu gio. Spesial dari tempat asalnya. Sengaja dicari. Suka tidak? Bentuknya hati. Boleh juga agak romantis. Iya, ibu tiap tahunnya dinas, hampir keliling dunia. Aku tak pernah lihat ibu bawa oleh-oleh. Cuma ayah yang bisa buat ibu buka pengecualian. Ibu ke sana kerja, bukan liburan. Mana ada waktu cari oleh-oleh. Sudah, ayo makan. Ibu lapar. Rizky? Kamu kenapa hari ini? Agak aneh. Biarkan saja, Ayah. Ibu, ini untuk Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu, sejak Ibu dinas terakhir dan memperkenalkan perusahaan alat medisku, wah, itu langsung bawa pesanan puluhan miliar rupiah. Ibu, menantu juga bersulang. Ibu, hidup kita pasti enak. Apa di sini? Bersama 24 tahun, cinta tak berubah. Bersama Arif di Kota Bahari. Bersama 23 tahun, cinta tak berubah. Bersama Arif di
2 tahun, cinta takkan berubah. Siapa pria ini sebenarnya? Sari, apa selama 25 tahun ini yang disebut Dinas itu hanya dengan pria ini pergi keliling dunia? Putri, kamu tahu 2 hari lagi ibu akan dinas ke Kota Awan kan? Ibu pasti capek. Aku nunggu oleh-olehnya ya. Sari, kamu benar-benar pergi kerja? Kamu gila apa? Kalau bukan dinas, mau ibu kemana? Selama 25 tahun ini, yang kamu sebut dinas itu, apa cuma dengan pria ini pergi keliling dunia? Siapa dia sebenarnya? Kenapa asal buka barangku? Ini pelanggaran privasi. Sekarang malah menyalahkanku. Kamu malah berani ditaruh bukti selingkuhmu di depan mataku. Selama 25 tahun. Cinta abadi. Sungguh setia ya. Ngomong apa kamu? Selingkuh apanya? Aku dan Arif jelas bersih. Panggil Arif begitu akrab. Baik, kalian bersih. Jadi aku yang menghalangi kalian ya? Gak jelas. Aku nggak jelas. Sari, bicara begitu kamu nggak merasa bersalah? Ayah salah paham. Paman Arif dan ibu cuma berteman biasa. Paman Arif, kamu juga kenal dia? Kenal. Paman Arif teman kuliah ibu, juga kepala SDM di rumah sakit ibu. Dulu waktu aku ke RS Harmoni untuk magang, Paman Arif banyak menjagaku. Jadi mereka selingkuh. Dan kamu tahu semuanya. Dan kamu bantu dia menutupinya. Selingkuh apanya? Sejak kapan kamu jadi suami kasar yang suka memfitnah? Aku memfitnah. Sari, bicara begitu, kamu gak merasa bersalah? Malas meladenimu. Berhenti! Jelaskan dulu sebelum pergi. Kau menyakitiku. Lepaskan. Ayah. Maaf nak, ayah tak sengaja. Ayah, sudah selesai belum? Ibu sudah capek. Waktu pergi liburan dengan teman, beli oleh-oleh kenapa? Apa salahnya? Cinta abadi tak bisa soal persahabatan. Suami yang numpang hidup. Apa yang dipikirkan tiap hari selain hal murahan? Aku numpang hidup. Aku murahan. Gue sendiri menyebutku murahan. Bilang aku numpang hidup. Sari, apa kamu juga berpikir begitu? Pikiranku tak penting. Yang penting selama ini, kamu hidup enak di rumah. Apa yang kamu lakukan untuk keluarga ini? Apa kamu tak sadar? Aku hidup enak. Beberapa dekade ini, siapa yang cuci baju kalian? Siapa yang masak? Dan putri kita, siapa yang merawatnya dari kecil? Dan urusan rumah ini, apa kamu pernah bantu? Bagus, kalian hebat. Saat kalian lelah, bisa istirahat di rumah. Lalu aku sebagai bapak rumah tangga, sudah 30 tahun. 965 hari terus bekerja keras. Jadi kuli kalian. Ini namanya hidup enak? Tanya hatimu, katakan sendiri. Rizky Pratama, kamu menghitung utang padaku? Oke, biar ku tanya. Suami mana yang gak cari uang? Kamu gak kerja, apa salahnya bantu urus rumah? Yang kamu lakukan cuma kewajiban seorang pria. Masa minta aku beri bonus? Minta aku bayar gaji? Kalau orang tahu, pasti ditertawakan. Aku nggak mau uang, aku mau dihargai. Kamu udah kasih. Kalau aku minta uang, apa itu keterlaluan? Udah ya, pokoknya... Ya, cuman merasa selalu urus rumah jadi merasa dirugikan kan? Aku transfer. Ibu kan mau jadi kepala RS. Perusahaanku juga mulai lancar. Anggap aja demi keluarga kita. Jangan ribut lagi. Pantas kamu terus belain ibumu. Ternyata dia mau jadi kepala RS. Bisa bantu jalurmu kan? Dan aku cuma pelayan yang bisa dibuang dengan transfer. Benar? Yah, ngomongnya emang harus kasar gitu? Emangnya mau ngapain? Sari, siapkan surat cerai. Yang aja. Tak lama, dia pasti minta tolong. Halo sayang. Putri,
Ayahmu 3 hari nggak pulang. Sekarang aku harus sendirian bawa anak ke dokter. Emangnya aku nggak kerja? Sayang, aku juga nggak bisa. Mana aku tahu ayahku nggak bisa diandalkan. Tenang dulu, ibu bilang dia pasti segera pulang. Putri, kayaknya aku lihat ayahmu. Ngapain dia ke rumah sakit? Cepat kamu cek. Oh, oke. Kepala RS Senior. Bapak besar, silakan duduk. Kepala RS Senior terlalu sungkan. Anda murid kesayangan kakiku dan rekan seperguruan ayahku. Bagaimanapun, aku harus panggil Anda paman. Rumah sakit ini milik keluarga Pratama. Wajar memanggil Anda Bapak besar. Selama ini Anda tak pernah ke sini. Ada perlu apa kali ini? Aku ke sini karena Dr. Sari. Halo sayang, gawat nih. Ayahmu kesini cari kepala RS. Jangan-jangan dia mau ekspos ibumu. Bapak besar ke RS ternyata demi Dr. Sari. 20 tahun lalu, saat terakhir Anda ke RS, juga demi dia. Seingat saya, di sini, Anda masih tampak muda. Tuan Muda, sesuai perintah Anda, saya sudah terima Dr. Sari. Terima kasih, Pak. Tuan Muda, RS ini milik Anda. Siapapun bisa Anda terima. Kenapa tak beritahu dia bahwa Anda pewaris keluarga Pratama? Dia belajar keras 20 tahun. Susah payah keluar dari desa. Aku tak mau dia minda. Aku hanya ingin di belakang mendukungnya diam-diam. Saat dia menjadi kepala RS nanti, baru ku beritahu semua kebenarannya. Pak, kedepannya mohon bantuannya untuk menjaga Sari. Pasti. Gadis itu sungguh beruntung. Selama ini, saya tak mengecewakan perintah Anda dan telah membina Dr. Sari. Saya tahu Anda datang agar Dr. Sari jadi penerus saya, kan? Tenang saja. Saya panggil dia sekarang. Tunggu. Jangan panggil dia. Aku datang. Ingin cerai dengan dia. Apa? Pak Surya, Anda tak tahu Dr. Sari dan Pak Arif. Dr. Sari ini sungguh keji. Bagaimana dia bisa berbuat begini? Saya akan memecatnya. Dan Pak Arif itu pecat juga. Tunggu. Aku tak mau memecat mereka sekarang. Kenapa? Apa Anda tak rela melepas hubungan puluhan tahun ini? Ada rasa tak rela. Kita sudah lalui 30 tahun bersama. Pak Surya, berikan surat tugasnya seperti biasa. Tapi, aku akan tambahkan satu syarat. Saya paham. Dengan ini, bisa mengendalikannya sepenuhnya. Apa maunya ayah? Apa dia gila? Malah lapor. Mau hancurkan keluarga kita? Ayah bikin ribut begini. Tak cuma promosi ibu yang terpengaruh. Perusahaanmu juga akan terseret. Ayahmu terlalu kubiarkan. Sudah tua masih bikin ribut. Bu, aku ke sana sekarang. Tarik ayah pulang. Tenang. Tanya Paman Arif. Hari ini dia jaga. Iya, cepat telepon dia. Aku telepon. Halo, Pak Arif. Halo, Pak Arif. Putri, ada apa? Paman Aris, ayah lihat foto paman dan ibu. Dia lapor ke kepala RS senior. Cepat pergi sana. Jangan biarkan dia hancurkan masa depan ibu. Benarkah? Ku ke sana sekarang. Pak Surya, tak usah diantar. Biar aku pulang sendiri. Baik, Direktur Utama. Hati-hati di jalan. Direktur Utama, ada perlu lain? Pak Surya, syarat yang tadi, apa terlalu kejam? Setidaknya kita pernah bersuami isteri. Dia bersamaku 30 tahun. Aku rasa dia masih tulus padaku. Direktur Utama, Anda ragu lagi?
Tidak. Aku tak ragu, syarat tetap. Tapi tunggu kabarku sebelum eksekusi. Kalau dia sungguh menyesal, aku ingin beri dia kesempatan untuk berubah. Direktur utama, saya mengerti. Direktur utama, hati Anda itu berdarah. Tapi hati Dr. Sari, bagaimana kalau itu batu? Pak Surya, tadi itu suami Dr. Sari kan? Kenapa dia kesini? Sekarang jam kerja. Kamu nggak sibuk? Kamu kepala SDM. Segera adakan rapat. Di rapat nanti bahas masalah SDM Dr. Sari di rumah sakit. Pak Surya, Dr. Sari itu kan bedah terbaik di RS kita. Jangan karena rumor belaka, hancurkan masa depan Dr. Sari. Apa maksudmu rumor? Apa maksudmu hancurkan masa depan? Aku mau pensiun. Aku akan umumkan di rapat Dr. Sari jadi kepala RS baru. Ini namanya hancurkan masa depannya. Benarkah? Dr. Sari menggantikanku. Kenapa kau begitu senang? Kalian berdua, apa ada hubungan? Pak Surya, saya dan Dr. Sari teman kuliah. Wajar saya senang. Cepat siapkan surat tugasnya. Aku akan umumkan sendiri. Baik. Halo, Paman Arif, udah tahu? Putri, suruh ibumu angkat. Halo, Arif. Gimana? Sari, kamu jadi kepala RS. Apa? Beneran? Kepala RS masih menghargaimu. Suamimu bikin ribut. Dia malah nggak percaya, malah minta kamu gantikan. Aku siapin surat tugas sekarang. Kepala RS bilang diumumkan hari ini. Bagus banget. Sari, dulu kamu selalu bilang kamu nggak pantas buatku. Terus sekarang, apa kita bisa bersama? Aduh. Yang penting, sekarang urusin urusan serius dulu. Sari, aku siapin surat tugas dulu. Oke. Bapak besar, semua sudah siap. Tunggu arahan Anda. Baik, makasih. Sari, selama ini, apa saat bersamaku, saat menatap langit ini, kau selalu memikirkan pria lain? Kalau semua kebahagiaan dan kesedihan itu, apalagi yang nyata? Hari ini ku beritahu semua kebenarannya. Jika kau masih punya hati nurani dan bisa membuat pilihan yang benar, semua ini masih bisa diperbaiki. Apa maksudnya? Rizky Pratama, seperti maumu, kita cerai. Rizky, sesuai maumu. Kita cerai. Kamu sudah yakin? Sudah lama kuputuskan. Sudah ku tanda tangani. Tadi aku berencana berimu kesempatan terakhir. Tak kusangka kamu sudah tanda tangan. Kirim surat tugasnya seperti biasa. Tapi ada satu syarat. Kembali jadi direktur utama mengelola rumah sakit. Dan kepala RS baru akan jadi bawahan patuh padaku. Baik, saya paham. Sepertinya kamu sudah yakin mencari pria itu, ya? Jangan fitnah aku dan Arif. Aku cuma tak mau hidup dengan orang sepertimu. Ya, kamu ribut di RS
Mau hancurkan masa depan ibu? Untung kepala RS senior bijak tak percaya omonganmu, malah mempromosikan ibu. Ibu sangat sedih. Tak bisa hidup denganmu lagi. Ya, Anda tak seharusnya lakukan hal sekejam ini. Sorry, kamu pikir setelah jadi kepala RS, kamu jadi berani, makanya minta cerai dariku. Untuk cari pria itu dan hidup bahagia ya? Rizky, jangan urus nasibku nanti. Sebagai suamiku, kamu malah menusukku dari belakang, memfitnah masa depan dan kehormatanku. Aku takkan biarkan pria menjijikan sepertimu tidur di sebelahku lagi. Baik, biar ku beritahu. Aku tak hancurkan masa depanmu. Aku malah rekomendasikanmu ke kepala RS senior agar kamu naik jabatan. Gimana menurutmu? Rizky, kamu yang sudah pikun. Atau aku? Kamu gak merasa omonganmu sangat konyol? Ya, jangan ngawur. Aku kan putri kandungmu. Masa aku nggak tahu kemampuanmu? Kamu bantu ibu naik jabatan di depan kepala RS senior. Dasar suami pengangguran. Mana bisa sehebat itu? Kenapa nggak bilang saja? Kalau ibu nggak nurut keinginanmu, kamu bisa batalkan keputusan kepala RS senior, bahkan memecat ibu. Kamu benar. Aku memang punya hak itu. Ngomong kosong! Ya, masalah sudah jadi begini. Anda tak perlu membual lagi. Kalau sampai tersebar, Anda malah ditertawakan. Aku memang pantas ditertawakan. Menertawakan Uta, memilihmu sebagai istri tak tahu. Membesarkanmu sebagai putri tak tahu balas budi. Dan kamu, menantu tak tahu diuntung. Aku, Rizky, sungguh bodoh. Aku setuju cerai. Mulai sekarang, kita takkan saling mengganggu. Tunggu. Ada apa? Iya, sayang. Kamu ngapain? Ayah, cuma cerai nggak cukup. Ini perjanjian tambahan. Ayah harus pergi tanpa bawa apa-apa. Aset ibuku itu bukan jumlah kecil. Mau ambil separuhnya, itu nggak bisa. Baik. Kamu memang putriku yang baik. Kamu takut nanti warisan yang kamu terima akan kuambil separuhnya ya? Wah. Warisan apa? Bukan soal warisan. Aku cuma takut ibuku rugi. Kau mau cerai, tak masalah. Tapi barang keluarga Sari, jangan harap bawa setitik pun. Barang keluarga Sari? Jangan lupa, kamu Pratama. Coba katakan, semua barang di rumah ini, mana yang milik keluarga Sari? Setiap batu di sini milik keluarga Sari. Ibuku di RS Harmoni yang kerja keras dapatkan. Selama ini, biaya makan minummu sudah menutupi kerja rumahmu. Jangan serakah lagi. Maksudmu, barang keluarga Sari, semua dari RS Harmoni untuk Dr. Sari, kan? Ayah, jangan ngambek. Ibu segera jadi kepala RS. RS Harmoni milik ibu. Tentu milik keluarga Sari. Jangan harap bawa setitik pun. Dr. Sari, katakan sendiri, barang di rumah ini, apa benar tak ada kaitan dengan Rizky Pratama? Rizky, putri benar. Setelah cerai, ku beri tunjangan yang wajar. Tapi semua di rumah ini tak ada hubungannya denganmu. Jangan harap dapat apa-apa. Baik. Kamu di RS Harmoni puluhan tahun. RS Harmoni beri rumah terbaik, beri mobil terbaik, dan biayai putrimu kuliah di universitas. Kini, kau tak ada kaitan sepeser pun dengan Rizky Pratama. Baik, cuma pergi tanpa bawa apa-apa kan? Ku tanda tangani. Kepala RS Senior, akhirnya kami cerai. Datang ke keluarga Pratama untuk jalankan syarat tambahanku. Direktur Utama, saya sudah duga ini akan terjadi. Saya segera ke rumah Anda. Cepat, Dr. Sari. Putri. Andy. Perbuatan kalian hari ini.
ikatan keluarga puluhan tahun. Dan juga hancur masa depan kalian. Tak masuk akal. Ayah. Aduh, jangan acting. Terlalu banyak nonton drama, otakmu jadi rusak. Ayah. Barang ini sudah dikemas. Cepat pergi, cepat. Pasti kepala RS senior datang. Pasti datang. Langsung umumkan penunjukan ibu. Cepat, cepat. Bu, lihat siapa datang. Kau pasti Pak Arif. Kau kenal aku? Arif. Paman Arif, kok bisa ke sini? Hahaha, aku datang. Tentu saja untuk membawa berita baik. Sari, ini surat tugas yang disiapkan Kepala RS untukmu. Benarkah? Benarkah? Masa aku bohong? Sari, kamu akan segera mendapatkan keinginanmu. Selamat ya. Bu, selamat ya. Iya, Bu. Benar-benar 2 kabar baik. Bu dapat promosi dan juga sudah cerai dari pria yang mengkhianati Bu. Sari, kamu sudah cerai? Arif, Rizky itu tak berperasaan. Aku baru saja suruh dia tanda tangan surat cerai. Arif, terus janji kita untuk selamanya. Anak-anak masih di depan. Aduh, Paman Arif, kita ini keluarga. Paman dan Bu sangat serasi. Nanti tolong bantu aku ya, jaga perusahaan kecilku, biar banyak pelanggan. Iya, Paman Arif. Oh, bukan. Papa. Kalian terlalu cepat senang ya. Cuma percaya kata orang ketiga. Kalian sudah yakin Dr. Sari bisa jadi kepala RS? Kalian yakin Sari bisa jadi kepala RS? Rizky, ku bilang sekali lagi, Arif bukan pelakor. Sudah berakting jadi keluarga harmonis. Masih ngeles? Sari, udah ngelakuin ya udah. Apa ngakuin perbuatanmu itu susah banget? Kamu, Sari, aku salah. Aku kurang mikir. Gak nyangka ada tempat sekalian lagi cerai. Arif, kamu kan mau bahas kerjaan. Kamu nggak salah. Betul. Oke. Kamu datang hari ini buat urusan kerjaan kan? Kalau gitu, kita bahas urusan kerjaan. Arif, kamu cuma dari RS Harmoni. Cuma kepala SDM kecil. Apa hakmu datang umumkan Sari jadi kepala RS? Memangnya bukannya kepala RS sekarang yang harus umumkan? Kamu Rizky kan? Tak salah kan kalau kamu pengangguran. Kepala RS kami sangat sibuk. Makanya aku yang diutus umumkan. Oh, RS ngasih perintah gitu. Baiklah, mau telepon sekarang buat pastiin? Jangan bikin malu di sini. Kamu tahu apa itu struktur organisasi? RS Harmoni itu rumah sakit besar. Karyawannya saja ribuan orang. Tiap orang punya tugasnya. Paman Arif itu kepala SDM. Dia yang khusus urus hal ini. Dia datang hari ini pasti untuk umumkan jabatan kepala RS. Kamu pikir kerja itu kayak beli sayur? Bisa asal-asalan? Kamu pikir kerja kayak beli sayur? Bisa asal mau? Sudahlah Putri, jangan pusingin ayahmu. Belasan tahun ini dia cuma di pasar dan rumah, bolak-balik. Mana dia ngerti soal struktur organisasi? Arif, jangan pedulikan pria benalu ini. Tak apa, Sari. Aku sangat mengerti Bapak. Seumur hidupnya, tiap hari cuma urus peralatan dapur. Bukan salahnya kalau wawasannya terbatas. Rizky, ini setelah kau cerai dengan Sari, jangan putus asa. Keluar dan lihatlah betapa luasnya dunia ini. Terima kasih. Belasan tahun aku sungguh bodoh. Paman Arif, jangan buang waktu. Ibu jadi kepala RS, ini kabar baik. Kita harus keluar buat merayakannya. Oke, Sari. Menurutmu? Kamu yang putuskan. Tunggu. Kepala RS menelpon.
pasti menanyakan apa aku sudah sampaikan surat penugasan ke kamu. Kepala RS masih menghargai. Cepat! Pak Ma'arif, nyalakan speaker, biar seseorang dengar dengan jelas. Kepala RS, saya Arif. Kamu di mana? Pak Surya, saya sekarang di rumah Sari. Rumah Dr. Sari. Ngapain kamu pergi sendiri? Kamu umumkan promosi lebih awal. Bukannya Pak bilang hari ini diumumkan? Bilang aku yang umumkan sendiri. Gimana kamu jadi kepala SDM? Pak Surya, saya gegabah. Saya segera ke sana. Sebelum aku sampai, kamu dan Dr. Sari tunggu di sana. Arif, ada apa? Kok kepala RS senior kedengarannya marah? Iya, Paman Arif. Apa ada masalah? Salahku. Pas dengar Sari akan jadi kepala RS, aku terlalu senang. Terus langsung ke sini. Lupa perintah kepala RS dia yang umumkan sendiri. Kepala RS senior sedang di jalan. Kepala RS senior mau umumkan sendiri? Bukannya tadi aku bilang, Pak Arif, kamu belum pantas. Itu karena kepala RS senior menghargai ibu. Iya, benar. Artinya kepala RS sangat menghargai ibu. Tentu saja. Sari kan di rumah sakit kita, spesialis bedah terbaik. Terbaik di negara ini. Kalau kepala RS tak menghargainya, siapa lagi yang dihargai? Lihat ya, inilah kemampuan ibu. Kepala RS Harmoni datang sendiri umumkan promosi ibu. Ini suatu kehormatan besar. Sepertinya kalian salah paham. Kepala RS senior datang karena dia patuh pada perintah Direktur Utama RS Harmoni. Dengan kemampuanmu, Sari, sepertinya tak ada hubungannya. Sari, kau mau jadi kepala RS. Kepala RS senior harus patuh pada keputusan Direktur Utama. Direktur Utama? Direktur Utama apa? Sejak kapan RS Harmoni ada Direktur Utama? Siapa Direktur Utamanya? Jangan tebak-tebak. Aku ini Direktur Utama RS Harmoni. Ayah lucu sekali. Seumur hidupku, baru kali ini ayah humoris. Tahu apa tugas Direktur Utama? Jangan-jangan hari ini pas buka HP, ada kata baru, lalu pamer ke kami. Hei, Rizky. Biasa aku pikir kau baik dan jujur. Tak kusangka kau tak tahu malu begini. Jangan begitu, Sari. Lagi pula, kalian pernah menikah. Sekarang sudah cerai. Rizky belum bisa menerimanya. Kau harus memahaminya. Benar katamu, Arif. Sudahlah, karena dia mau acting, aku akan ikut acting dengannya. Rizky, bukan Pak Rizky, Direktur Utama. Pak Direktur Utama. Jadi, Pak Direktur Utama, perintah kepala RS senior ini apa menyuruhmu mengusirku, Sari, dari Harmoni? Dan memblokir perusahaanku. Agar aku, Putri Durhaka, menyesal. Enggak. Itu belum cukup. Direktur Utama kita juga akan mengirimku dan Putri ke rumah sakit. Satu jadi satpam, satu jadi petugas kebersihan untuk menebus dosa. Direktur Utama, bagaimana aku harus mengaturnya? Tertawalah. Kepala RS senior segera datang. Asli atau palsu akan terbukti. Sari, Arif. Kepala RS senior tiba. Minggir! Selamat datang. Maaf tak menyambut. Pak Surya, ini putri saya. Ini menantu saya. Dr. Sari, aku datang untuk urusan kerja. Urusan pribadi dikesampingkan dulu. Saya datang untuk urusan kerja. Urusan pribadi dikesampingkan. Benar, Pak. Pak Surya tegas. Saya ikut belajar. Arif, mana surat tugasnya? Sudah siap, Pak. Dr. Sari, sekarang sebagai Kepala RS Harmoni, saya umumkan penugasan Anda. Silahkan, Pak. Karena usiaku sudah lanjut, akan segera pensiun. Demi masa depan RS Harmoni,
Saya mengangkat Dr. Sari setelah pensiun menjadi kepala rumah sakit. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Saya takkan mengecewakan. Selamat, Dr. Sari. Selamat, Bu. Pak Surya, untung Anda datang tepat waktu untuk masalah pengangkatan ibu saya dan memastikan semuanya. Tadi ada yang bilang kepala RS tak bisa putus. Ada direktur utama di atasnya. Benar, ibu saya di RS Harmoni sudah puluhan tahun. Kami tak pernah dengar soal direktur utama. Boleh tanya Pak Surya, di atas anda di RS Harmoni, apa ada direktur utama? Di atas saya, direktur utama tidak ada. Direktur utama tidak ada. Putri, jangan bongkar urusan keluarga. Dokter Sari, dia masih belum tahu. Nanti bisa diajari. Yang terpenting, undang kepala rumah sakit kita. Benar-benar. Hari ini aku yang traktir di hotel terbaik di kota. Kepala rumah sakit senior. Harap hadir ya. Kenapa buru-buru? Ucapanku belum selesai. Di RS Harmoni, di atasku memang tak ada direktur utama. Tapi kepala RS berikutnya akan ada. Sekarang aku umumkan. RS Harmoni akan diserahkan sepenuhnya ke direktur utama baru. Semua urusan di rumah sakit diputuskan olehnya. Untukmu, Dr. Sari, tentu harus patuh pada direktur utama. Apa? Kepala RS senior? Tiba-tiba begini? Belum pernah dengar. Kepala RS? Siapa direktur utama baru ini? Jangan-jangan, masa sih? Jangan-jangan dia benar-benar... Kalau lihat reaksi kalian, pasti sudah bisa menebaknya. Tuan Rizky adalah direktur utama baru RS Harmoni. Halo, direktur utama. Anda bilang Rizky Pratama, direktur utama rumah sakit? Itu mustahil. Ayahku kepala RS Harmoni. Ini tak masuk akal. Benar. Ayah, dia selalu jadi orang yang tak berguna. Pak Kepala, Anda bercanda kan? Rizky Pratama ini, dia cuma pria benalu yang cuma bisa cuci dan masak. Apa pantas dia jadi direktur utama? Lancar. RS Harmoni adalah milik Pratama Group. Direktur utamanya adalah pewaris tunggal Pratama Group. Dia pantas jadi direktur utama. Apa hak kalian untuk meragukannya? Anda bilang Rizky Pratama pewaris tunggal Pratama? Suamiku ternyata miliarder rahasia. Dr. Sari, aku sudah bilang, kalian akan menyesal dengan semua yang kalian lakukan hari ini. Ayah bisa begini. Kita kan keluarga. Ayah sengaja sembunyikan identitas. Ayah menganggap kita apa? Sebagai pencuri. Anak durhaka! Aku sembunyikan untuk menjaga ego ibumu yang malang. Apa? Dr. Sari, kamu belajar keras 20 tahun, baru dari desa. Jadi aku sungguh menyukaimu. Makanya aku sengaja sembunyikan identitasku, agar kamu bisa tanpa ragu bersamaku. Selama ini, aku selalu di belakangmu, diam-diam mendukungmu. Biar kamu lakukan apa yang kamu mau, bantu kamu wujudkan mimpimu langkah demi langkah, dan terus naik jabatan. Awalnya, aku berencana saat kamu benar-benar jadi kepala RS, baru ku beritahu kebenarannya. Tapi malah kulihat sifat asli kalian, ibu dan anak. Hari ini aku baru paham, apa itu hati orang tak ada yang tahu. Kepala rumah sakit senior. Silakan, direktur utama. Mulai hari ini, aku takkan ada rasa lagi pada Dr. Sari. Hanya urusan kerja. Semua berjalan profesional. Dr. Sari, kepala RS senior menganggapmu berbakat. Asal kau patuh pada arahanku, kau bisa terus jadi kepala RS. Arif, kau tak bermoral. Selingkuh di rumah sakit. Kau dipecat. Kau, Putri? Ayah, aku putri kandung ayah. Mulai sekarang, jangan pakai nama RS Harmoni untuk cari bisnis. Mitra RS Harmoni takkan ada hubungan bisnis dengan perusahaanmu lagi. Ayah memboikotku. Kita kan keluarga. Keluarga yang ada konflik, bukankah itu wajar? Kenapa ayah bisa setejam ini? Apa ayah masih ayahku? Iya, ayah.
Putri itu kan darah daging ayah. Kalau ayah begini, Putri akan putus asa. Apa ayah tega? Lagi pula, bukankah orang luar akan tertawakan kita? Karena dia adalah dagingku, aku beri dia jalan keluar, tak menuntutnya. Selama ini, mengatasnamakan RS Harmoni, dia menipu orang luar. Putri, aku yang membesarkanmu. Kau tak pantas di depanku memaksaku dengan moral. Ibu, lihat ayah. Dia gila, gila. Ibu, cepatlah bicara. Ayah mendesak kita semua ke jurang. Cepat bujuk dia, cepat bujuk dia. Sari, cepat jelaskan pada suamimu. Kita tak ada apa-apa. Jangan biarkan dia mempersulitku. Rizky! Ibu! Sari, masih punya muka memohon untuk mereka. Rizky, aku tak bermaksud memohon untuk mereka. Aku cuma mahu bilang, kalau dulu kau jujur padaku, tak sembunyikan identitasmu, kita tak sampai begini. Mungkin kita bisa bahagia, saling mencintai, sampai tua. Sampai tua. Konyol sekali. Tahun, banyak sekali hadiah kenanganmu. Yang kau sebut perasaan, sangat murahan. Usia bersama ini, tak kuinginkan. Itu saja. Urus-urusan kalian sendiri. Ricky! Cepat pergi sana! Pergi jauh-jauh! Sari, aku tak punya anak. Tak ada sandaran. Biasanya cuma andalkan pensiun dari rumah sakit. Sekarang semuanya hilang. Gimana aku bisa hidup nanti? Ibu, tolong selamatkan aku. Kerjasama batal semua. Aku harus bayar denda besar. Perusahaanku mau bangkrut. Para penagih utang akan segera datang. Ibu, cepat cari cara. Berhenti! Kau! Tak apa, biar dia bicara. Rizky Pratama, apa kau tidak keterlaluan? Harus mendesak kami sampai begini. Baru kau puas. Apa kau ini laki-laki? Apa kau tak punya hati? Arif dan aku cuma teman baik. Putri itu anak kandungmu. Sampai begini pada mereka. Apa kau tak punya hati? Sari, kau benar-benar tak tahu diuntung. Tanpa direktur utama, mana mungkin kau sehebat sekarang? 2 bajingan itu, 1 orang ketiga, 1 lagi tak tahu diuntung. Saat mereka mendesak direktur utama hingga ke jalan buntu, kenapa tak kau tanya apa mereka punya hati? Sari, sekarang jam kerja. Segera kembali ke pos kerja. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Mau menghukum? Hukum saja. Yo, pergi. Benar-benar tak tahu diuntung. Direktur utama, aku kasihan padamu. Sudah begini, anggap saja saat muda ini akibat salah menilai orang. Harus terima. Pak Surya, tak usah pikirkan aku. Hukum saja. Ayo, kita ada urusan kerja. Sari, Putri, ini semua salahku. Aduh, ini bukan salahmu. Paman Arif, bukan salahmu. Apa salahnya Paman dan Ibu saling menyukai? Ini salah ayah, bukan salah Rizky. Dia sengaja sembunyikan identitasnya demi hari ini, untuk membuat kita muak. Aduh, dia benar-benar psikopat. Sudah, diamlah. Apa statusnya sekarang? Apa status kita sekarang? Kalau masih mau bertahan, mohon maaf padanya. Dia akan ayahmu. Nanti dia akan lunak. Aku! Sari, Putri, aku punya ide. Mungkin bisa ubah situasi. Bagus! Ide Paman Arif ini cukup untuk jatuhkan Rizky. Biar dia tak bisa jadi direktur utama Harmoni. Nanti aku dan Ibu bisa kembali ke hidup dan status kita dulu. Sari, bagaimana menurutmu? Siap kerjasama jatuhkan Rizky? Aku. Ide Arif ini bagus, tapi terlalu ekstrim. Ibu,
lihatlah. Keadaanku dan Paman Arif, Rizky Pratama yang buat kita tak ada jalan keluar. Kami cuma selamatkan diri. Apa salahnya? Putri, jangan paksa ibumu. Sari, aku faham kau tak tega. Lagi pula, dia mantanmu. Anggap saja aku dan Putri yang salah. Paman Arif, jangan pergi. Ibu, apa ibu tega melihat Paman Arif dan aku mati sendirian? Baiklah, Arif. Aku ikut. Rizky memang keterlaluan. Tapi walau dia kejam, kita tak boleh ikut jahat. Setelah kita dapatkan hak milik kita, harus berhenti. Mengerti? Tentu, aku nurut kamu, Sari. Ibu, aku pasti nurut. Dokter Sari ini sampai sekarang belum pulang. Dia sengaja absen. Memang dia sangat cinta Pak Arif. Direktur utama. Gawat, Direktur Utama. Kenapa panik? Jangan panik begini. Ini rumah sakit. Tenang. Katakan pelan-pelan. Direktur utama, kepala RS para dokter mogok kerja. Ratusan pasien tak ada yang urus. Semua sudah kacau. Cepat pergi dilihat. Apa? Tak ada. Direktur utama masih kosong. Mereka kemana? Dokter, keluar! Dokter! Keluar! Dokter, keluar! Mana dokter? Dokter, keluar! Semuanya tenang. Ini kepala RS dan direktur utama. Mana dokter? Kemana dokter semua? Anakku demam 40 derajat lebih. Operasiku sudah dijadwalkan. Uangnya juga sudah dibayar. Tapi dokternya hilang. Kalian ini rumah sakit penipu. Lapor polisi ya. Lapor polisi. Lapor polisi. Lapor polisi. Semuanya tenang. Dengarkan kami. Di mana pimpinan rumah sakit? Kami polisi. Pak polisi, saya kepala rumah sakit ini. Cari saja saya. Dr. Sari, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi sekarang saya yang bertanggung jawab atas rumah sakit ini. Pak Polisi, saya yang bertanggung jawab atas rumah sakit ini. Silakan bicara langsung dengan saya. Kami terima laporan bahwa ini rumah sakit licik. Cuma minta uang tanpa perawatan. Apa itu benar? Pak Polisi, Anda pasti salah paham. Kami ini memang ada sedikit masalah. Tapi saya jamin kami akan secepatnya membuat semuanya kembali normal. Harap tepati janji. Jika dalam 1 jam rumah sakit belum normal, kami akan mengusutnya. Tenang, pasti. Hei, kok kalian pergi semua? Masalahnya belum selesai. Direktur utama, saya telepon dokter sekarang. Baik. Angkat. Mereka takkan angkat telepon kalian. Putri, Arif, ternyata kalian yang mengacau. Sebenarnya kalian mau apa? Kuat ah. Kalian semua gila. Semuanya meninggalkan tugas. Lupakan etika medis. Tak mau kerja lagi. Pak Kepala RS ini, kami juga tak ada pilihan. Tak ada pilihan apanya? Putri Pratama dan Pak Arif bisa apa pada kalian? Kami. Putri Pratama dan Pak Arif tak bisa apa-apa pada mereka. Karena mereka tak sehebat itu. Dokter Sari, keluarlah. Berapa lama kamu sembunyi? Dokter Sari, kau dalangnya. Dokter Sari, kau mengancam mereka dengan apa? Ancaman? Mana ada? Aku cuma beri mereka saran. Saran? Saran apa? Masih tahu malu? Baik, sekarang kalian yang katakan. Sudah begini,
Saatnya membongkar semuanya. Direktur Utama, kami diancam oleh Dr. Sari. Dia dokter terbaik di negeri ini. Dia punya banyak murid. Dia mengumumkan, siapa yang tak ikut mogok, dia dan muridnya takkan pernah melayani. Semua tahu, doktor tak bisa obati diri sendiri. Kami tak tahu apa kami dan keluarga kelak butuh Dr. Sari dan muridnya untuk selamatkan nyawa. Dr. Sari, kau! Dr. Sari, apa kau pantas jadi dokter? Kau bukan manusia. Kepala RS Senior, ini cuma cara darurat. Kalau hari ini Anda buat Rizky mengalah, aku tak akan merusak etika medis. Sari! Jangan banyak omong. Katakan, syarat apa? Putri! Ayah, permintaan kami sederhana. Anda tinggal turun dari posisi direktur utama. Dan tanda tangan surat transfer saham ini. Sepengah saham rumah sakit ini transfer ke ibuku. Itu saja. Soal hal lainnya, kami akan urus sendiri. Bagus. Kalian cukup dermawan juga. Masih ingat? Sisakan setengah untukku. Rizky, kita dulu suami istri. Tapi sekarang kita cerai. Harta suami istri memang harus dibagi 2. Saham rumah sakit ini bagi 2 tak berlebihan kan? Itu tak berlebihan. Ini kan milik direktur utama. Harta sebelum nikah. Kenapa harus bagi 2 untukmu? Sari, hatimu sungguh kejam. Tak punya hati. Pak Kak Kepala Senior, soal ini sepertinya bukan urusanmu kan? Betul. Ini kan urusan keluarga kami. Ngomong apa sih orang tua? Ayah jangan tidak terima. Rumah sakit ini harusnya dimiliki yang paling mampu. Ibuku dokter bedah terbaik di negeri ini. Bahkan pakar di bidang ini, Dr. Natasha yang terkenal di dunia, pun memuji ibuku. Wajar dia jadi kepala RS. Direktur Utama, jangan tanda tangan kontrak ini. Ini semua jerih payah seumur hidup ayah Anda. Tak bisa biarkan 2 orang tak tahu diuntung ini mengambil separuhnya. Pak Kepala Senior, aku tak bisa demi kepentingan pribadi mengabaikan semua pasien dan kepentingan semua dokter. Kalau begitu, apa bedanya aku dengan mereka bertiga? Baik, aku tanda tangan. Direktur Utama. Jangan tanda tangan. Kau siapa? Kenapa mengganggu di sini? Kok wajahnya terlihat familiar? Nona, Anda siapa? Pak Rizky, saya juga dokter bedah. Semua kejadian tadi sudah saya pahami. Tenang saja. Pasien yang ditolak Dr. Sari, biar saya tangani. Dan saya jamin, penyakit yang bisa dia obati, bisa juga saya obati. Dan saya bisa mengobatinya lebih cepat dan lebih baik. Omong kosong! Kau semua orang tak dikenal. Berani ya sombong di sini. Tahu siapa ibuku? Bahkan pakar medis, Dr. Natasha pun mengakui dia. Apa hakmu bandingkan dengannya? Benar. Nona, kami tak percaya padamu. Nona, maaf. Terima kasih atas niat baik Anda. Tapi ya... Cuma dokter top nasional baru pantas di mataku. Sombong sekali. Di dunia ini, belum ada yang berani menghina keahlian medis Dr. Sari. Sari, tenanglah. Aku urus rekrutmen RS Harmoni. Selama ini, aku sama sekali tak kenal dia. Bukti, dia cuma orang tak dikenal. Orang tak dikenal. Dengar tidak? Pergi sana kalau tahu diri. Nona, aku tak mau menyusahkanmu. Lebih baik pergi sekarang. Tunggu. Aku kenal dia. Anda Dr. Natasha kan? Yang terkenal di dunia, pakar medis. Tak pantas disebut ahli. Aku memang Natasha. Nama asliku Natasha.
Kau Dr. Natasha? Ahli bedah terkenal itu? Mustahil. Tiba-tiba saja muncul ahli medis. Bercanda apa? Itu dia. Aku punya fotonya. Dia memang Natasha. Cuma mirip saja. Oh, aku tahu. Karena wajahnya mirip, dia jadi menipu di sini. Kebetulan, aku bawa semua sertifikatku. Ini dari Universitas Stanford, ijazah doktor medis. Silakan diperiksa. Kalian lihat kan? Ada dokter Natasha yang menjamin. Kalian masih ragu apa? Bukankah dia lebih hebat dari Dr. Sari? Cepat kembali bekerja. Jaga pasien baik-baik. Benar, kami segera kembali kerja. Ya, ayo. Jangan pergi, nanti. Dr. Sari, Putri, ambisi licik kalian sudah hancur kan? Dr. Natasha. Lalu, pakar medis sepertimu, kok bisa ada di sini? Aku juga penasaran dengan itu. Dr. Natasha, apa yang membuat Anda datang ke sini sampai kita bertemu di sini dan membuat Anda kebetulan membantu aku di sini? Ini bukan kebetulan. Aku sengaja datang untukmu, Pak Rizky. Aku? Apa? Kau tak ingat padaku, Rizky? Dr. Natasha, maaf. Saya sungguh tak kenal. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wajar Anda tak ingat. Lagi pula, ini sudah lewat 20 tahun lebih. Alasan saya datang, karena saya mengagumi Anda bertahun-tahun. Saya sekarang ingin menjabat kepala RS Harmoni baru, biar kita bisa bersama tiap hari. Saya terlalu terus terang. Apa agak kurang sopan? Saya tak pantas. Direktur utama ada Dr. Natasha. Pakar medis yang mau bergabung harus diterima. Baik. Kepala RS Senior, benar. Dr. Natasha, sebagai pimpinan rumah sakit, selamat bergabung. Terima kasih. Rizky Pratama, bagus. Kau selalu bilang aku dan Pak Arif ada hubungan gelap. Malah kau yang menuduh duluan. Kau bawa selingkuhanmu di depan banyak orang. Pak Rizky, urusan wanita biar aku yang urus. Meladeni orang begini merendahkan diri Anda. Dr. Sari, pertama, lebih dari 20 tahun berlalu, aku dan Pak Rizky tak ada hubungan. Cuma aku yang naksir. Kami tak pernah berbuat tak pantas. Cek saja ponsel kami. Kami tak takut diperiksa. Justru, riwayat obrolanmu dengan Pak Aris. Kedua, kamu dan Pak Rizky sudah tanda tangan perjanjian cerai. Sekarang dia lajang, aku juga lajang. Aku mengejarnya. Apa salahnya? Ketiga, soal bakat, soal status, soal sifat, aku lebih unggul darimu. Kalau Pak Rizky karena aku membuangmu, pengkhianat. Itu wajar. Sekarang, bawa selingkuhanmu dan anak durhakamu, nyahlah dari pandanganku. Sekarang, bawa selingkuhanmu dan putri durhaka itu. Menyingkirlah dari hadapanku. Help! Tunggu saja. Aku takkan tinggal diam. Pak Rizky, Anda tak apa? Tak apa. Aku hanya kecewa. Tak kusangka dengan wanita seperti itu, aku hidup setengah umurku. Tak tahu diuntung. Maaf, Anda harus melihat ini. Pak Rizky, aku sengaja pulang kali ini untuk membantu Anda. Sebenarnya aku ingin... Mau apa? Kalau Dr. Natasha tiba-tiba meminta sesuatu, aku harus bagaimana? Haruskah aku menolak? Tapi dia baru memberiku bantuan besar dan ahli medis dunia medis internasional. Kalau aku menolak, kalau dia pergi dengan marah, bagaimana dengan RS Harmoni? Pak Rizky, Maaf, Dr. Natasha. Tadi Anda mau apa?
Aku ingin langsung mulai bekerja. Hah? Drama Dr. Sari tadi membuat seluruh rumah sakit jadi panik. Aku ingin segera mulai untuk menertibkan rumah sakit, agar pasien tenang. Itulah yang harus kita lakukan sebagai dokter, bukan? Benar sekali, dokter. Mari, lewat sini. Pasien mengalami kejang demam tinggi. Cairan di tubuhnya akan hilang sangat cepat, jadi kita harus rutin. Memang pakar medis ternama dunia. Dengan cepat dia pulihkan ketertiban RS dan dapat kepercayaan semua orang dan cinta. Direktur utama, bagaimana Anda kenal Dr. Natasha? Dia itu sangat sibuk. Orang biasa susah bertemu dengannya. Pak Surya, soal yang Anda tanyakan, Anda ingin tahu jawabannya? Saya mungkin ini anugerah Tuhan. Ayo, ya. Dr. Natasha bilang wajar kalau tak ingat. Lagi pula sudah 20 tahun lebih. Apa aku dan dia kenal sejak 20 tahun lalu? Wajar kalau Anda tak ingat. Lagi pula sudah 20 tahun lebih. Bukankah itu saat aku dan Dr. Sari bertunangan? Tapi aku tak ingat ada orang bernama Dr. Natasha. Bukankah itu saat aku dan Dr. Sari melakukan pertunangan? Tapi aku tak ingat ada orang bernama Dr. Natasha. Ayah, ku bilang lagi, aku tak terima perjodohan. Tak peduli calon isteri pilihanmu sebaik apapun, aku tetap menolak. Rizky, kau kembali ke sini. Paman, sepertinya Rizky sangat menolak pernikahan kita. Natasha, jangan panik dulu. Biar ku bujuk dia. Baik dari sifat, rupa, keluarga atau ilmu. Kau pilihan terbaik untuk Rizky. Paman, menurutku semua itu cuma hal kecil. Yang terpenting seumur hidup adalah saling mencintai. Jika Rizky tak mencintaiku, sebaik apapun syaratnya, tak akan ada gunanya. Natasha, aku menyukaimu karena cintamu pada putraku sangat tulus. Demi dia, kau rela melepas kesempatan kuliah ke luar negeri. Sungguh langka. Paman, biar aku sendiri yang mengungkapkan perasaanku pada Rizky. Aku akan meluluhkannya dengan tulus, agar dia memberiku kesempatan. Rizky belakangan sering ke rumah sakit. Kalau mau mencarinya, cobalah ke sana. Siapa tahu beruntung. Tuan Muda, sesuai perintah Anda, saya sudah terima Dr. Sari. Pak Kepala, terima kasih. Tuan Muda, rumah sakit ini milik Anda. Siapapun yang Anda terima, itu mudah. Kenapa Anda tidak memberitahunya bahwa Anda pewaris keluarga Pratama? Dia sudah belajar keras 20 tahun. Susah payah keluar dari desa. Aku tak mau dia minder. Aku hanya ingin mendukungnya diam-diam. Saat nanti dia menjadi kepala rumah sakit, baru aku akan memberitahunya semua kebenarannya. Pak Kepala, kedepannya mohon bantuannya untuk menjaga Sari. Tentu, gadis ini sungguh beruntung. Ternyata hati Rizky sudah terisi. Jadi, tujuan hidupku hanya bisa kuliah ke luar negeri. Andai dulu aku lebih gigih. Bukannya pergi ke luar negeri, mungkin kau tak akan menderita selama bertahun-tahun ini. Mie instan lagi. Berapa hari makan mie instan? Mau makan atau enggak? Tiap hari aku harus antar jemput anak, cuci, dan masak. Mana sempet masak buatmu? Bukannya kamu hebat? Bukannya bisa urus kerja dan keluarga? Pas ayahku nggak ada, masak aja nggak bisa. Dulu pas ayahku ada 4 lauk dan sup. Kalau kamu hebat, cari aja ayahmu. Lihat apa dia peduli. Dulu ayahmu yang cuci, masak, antar jemput anak. Sekarang semua ini aku yang harus urus sendiri. Selain itu, aku juga harus urus kebutuhan pengangguran sepertimu. Apa gampang? Siapa yang dibilang pengangguran? Kamu yang dibilang pengangguran, Putri Pratama. Jangan kira kamu dan ibumu so hebat di luar, akhirnya masih andalkan pria. Dasar wanita materialis. Omong kosong!
Putri Pratama, berani mukul aku. Ada apa ini? Ada apa? Pak Arif, kenapa kamu gak urus? Ayah kandung Putri aja nggak bisa. Aku kan gak ada hak, gimana mau urus? Lepas, belum cukup malu ya? Ma, kalau keluarga kita jadi begini, semua salahmu. Salahku? Ya, salahmu. Demi pria murahan ini, kakek tua tak berguna ini, kamu cerai sama ayah. Lihat sekarang, keluarga kita jadi apa? Iya, benar. Bu, iya Taya. Dia kaya dan berkuasa, dan sangat sayang keluarga. Kalau dia, apa yang bisa dia lakukan? Sudah setua ini, masih sok jadi tuan besar yang tak pernah kerja. Kalian berdua ngomong apa? Hah? Apa maksudnya? Putri Pratama. Dulu pas aku bantu bisnis kalian, kamu selalu panggil aku Paman Arif. Lebih akrab dari ayah sendiri. Sekarang kenapa? Sudah lupa diri. Aku yang buta. Kukira kamu bisa membantuku. Tapi sekarang, dibanding ayahku, kamu tak pantas membawakan sepatunya. Kamu? Aduh Bu, cepatlah mohon pada ayah. Pujuklah dia. Dia sangat mencintaimu. Dia pasti takkan abaikan kita berdua. Lihatlah, keluarga kita sekarang jadi apa? Aku juga banyak utang. Aduh, hidup ini tak bisa dilanjut. Aduh. Iya, Bu. Lihatlah kasih sayang ayah dulu. Kita semua lihat. Kalau diucapkan sekarang, ayah itu benar-benar buta cinta. Bu, aku mohon, cobalah membujuknya. Cobalah membujuknya. Pasti ada jalan keluarnya. Benar, Sari. Bujuklah. Bukannya kau jago bujuk pria? Tapi sekarang di sisinya ada yang hebat. Dr. Natasha yang luar biasa, yang terus mengejarnya. Kalau kau mau bujuk, takkan ada kesempatan. Kau suruh aku, Sari, memohon padanya. Mimpi dia. Putri, aku tahu kau di rumah. Hutangmu padaku, kapan mau dibayar? Ya ampun, Ibu. Penagih hutang datang. Kalau tak mau bujuk ayah, tolong bayar utangku dulu. Berapa utangmu sebenarnya? 40 miliar lebih. Apa? Kau gila? Dengar ya, aku tak bisa urus ini. Kalau kau tak bisa bayar dan orang mencincangmu, aku cuma bisa jadi dokter yang menyambung tangan kakimu. Udah, jangan ribut. Putri, ayo kita cepat ke rumah sakit cari ayahmu. Lagi pula kalian ayah dan anak. Takkan lama ribut. Ayahmu takkan biarkanmu mati, kan? Ya. Ke sini. Ya. Ayah. Ada apa? Keamanan! Dengarkan mereka berdua. Apa maunya? Ayah, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku tak pantas jadi manusia. Aku tak punya hati. Aku sungguh tahu aku salah. Sejak ayah memblokir perusahaan, semua kerjasama putus. Aku juga berutang banyak. Aku sudah dihukum. Ayah tak bisa biarkan aku mati, Pak. Aku ini putri kandung ayah. Benar, Pak. Kita ini satu keluarga. Walau ayah tak peduli pada putri, setidaknya pedulikanlah cucu kandung ayah. Andai terjadi sesuatu yang buruk pada putri, bagaimana nasib cucu kandung ayah? Putri, berani kau kabur? Kalian jangan main-main. Kami tak main-main. Utang harus dibayar, itu wajar. Benar, Putri berutang banyak padaku. Buat kami susah hidup. Ayah, tolong aku. Aku bisa bantu kalian, tapi ada syarat. Ayah, aku setuju apapun syarat ayah. Benar, ayah. Apapun syaratnya, kami setuju. Kalian yang bilang. Jangan menyesal. Mulai sekarang, utang Putri lunas. Baik. Ambil uangnya. Makasih. Putri, Andy, kalian berdua ngapain masih ragu? Gimana? Pas kan? Mulai sekarang, kalian di rumah sakit ini kerja bayar utang. Ayah, apa ayah tak keterlaluan? Lagi pula,
Aku lulusan kampus ternama. Bukannya dulu kalian yang bilang saat mengejekku. Atur saja sendiri, kenapa menyesal? Baiklah, aku sekarang telepon bank. Batalin cek tadi. Jangan ya. Tidak ya, kami tak menyesal. Kami tak keberatan. Tapi lihatlah, satu jadi satpam, satu jadi petugas kebersihan. Cucu anda di sekolah, gimana mau angkat muka? Pekerjaan tak ada yang rendah. Yang bikin anak kalian tak bisa angkat muka adalah kalian berdua yang tak tahu madu. Sudah, kalian berdua nanti di rumah sakit ini kerja dengan baik. Mengerti? Kepala rumah sakit sini, kasih tahu atasan mereka. Awasi mereka berdua. Kalau mereka malas kerja, jangan ragu-ragu. Potong gaji mereka. Ayah, aku. Sudah, ikut aku. Tunggu. Dr. Sari. Dia kenapa? Anda keluarga korban. Kami terima laporan. Saat tiba di lokasi, kepala korban dipukul. Tersangka penyerang, Pak Arif, sedang kabur. Harap Anda bantu kami menyelidikinya. Apa? Sari, anak dan menantumu sudah keluar. Aku mau bicara. Tak ada yang perlu dibahas. Keluar! Keluar sana! Sari, apa maksudmu? Sekarang menyesal? Kau yang mengejarku puluhan tahun. Bukan itu maksudku. Aku ada urusan. Kalau minggir. Kembali. Itu apa? Ini! Cincin berlian ini. Kau bilang mau memberikannya padaku sebagai kenang-kenangan 25 tahun. Sekarang kau diam-diam membawanya. Mau diberikan ke siapa? Tak aku berikan ke siapapun. Kau terlalu curiga. Kau menyesal. Kau pasti menyesal. Sari, dengar ya. Yang tak bisa kugapai, tak ada yang bisa mengambilnya. Kau gila. Kenapa kau? Hah? Masih bernapas. Bukan salahku. Ini bukan salahku. Pak Kepala RS-nya, Dr. Sari. Kondisi pasien ini sangat kritis. Di rumah sakit ini hanya ada satu orang yang yakin bisa mengoperasinya. Maksudmu Dr. Natasha? Begini, bawa dia ke ruang operasi dulu. Biar aku yang panggil Dr. Natasha. Wah, Pak Rizky, kenapa di sini? Bukannya Dr. Sari sudah masuk ruang operasi? Kamu sudah tahu? Tentu, aku baru mau ke ruang operasi untuk operasinya. Kamu, apa yang mau kamu katakan? Dr. Natasha, hubunganku dengan Dr. Sari, kamu juga tahu. Keadaannya sekarang, hanya kamu yang bisa menolongnya. Kamu takut aku sengaja buat dia mati? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku tak pernah meragukan etika medismu. Aku cuma... Tenang, Pak Rizky. Aku ini dokter. Aku takkan pernah abaikan pasien. Menolong orang itu tugasku. Baik, syukurlah. Lagi pula, aku menyukaimu. Kalau kamu belum bisa melupakan Dr. Sari, aku makin harus menyelamatkannya. Rizky. Sari, kau sudah sadar? Kenapa dia di sini? Kau yang menyelamatkanku. Pak Rizky, dia trauma kepala. Baru keluar ruang operasi. Jangan sampai dia tertekan. Istirahatlah, saya pamit. Jangan pergi! Jangan sok baik! Kau merebut suami orang! Bagaimana kau bisa? Sari! Jangan ribut lagi. Dokter Natasha mengoperasimu. Dia sudah sangat lelah. Kau juga harus istirahat ya. Kau malah membelanya. Apa aku butuh dia? Aku Dr. Sari. Aku Dr. Sari. Sorry. Kondisinya buruk. Cepat ke ruang operasi. Aku Dr. Sari.
Dr. Sari, itu dokter! Dr. Sari. Dia dulu dokter yang baik, tak disangka jadi pikun separah ini. Mungkin bagi dia, ini akhir yang lumayan. Direktur Utama, kudengar Pak Arif karena kasus penganiayaan sudah ditahan. Dia ingin bertemu Anda. Tidak mau. Aku tak ada urusan dengannya. Dan Dr. Natasha, katanya dia mau pergi. Sebelum pergi, dia akan mengirim murid andalannya kerja di rumah sakit. Apa? Lalu di mana dia sekarang? Mungkin sudah di bandara. Direktur Utama. Ini Direktur Utama. Saya cuma ikut main peran. Dr. Natasha, kau menipuku. Iya, aku memang sedikit licik. Aku cuma ingin tahu, di hati Pak Rizky, Direktur Utama, apa ada sedikit tempat untukku? Kini sepertinya aku berhasil. sudah seumuran ini, kok masih seperti gadis kecil main-main begini? Mungkin di hatiku ada bagian yang tak pernah dewasa. Seperti saat itu aku diam-diam menatapmu. Bahkan untuk bicara padamu. Gadis bodoh yang butuh banyak nyali. Pak Rizky, Direktur Utama. Oh, bukan. Rizky, apa kau ingat saat kau masih muda, kau pernah tunangan? Aku ingat. Itu kamu, kan? Putri keluarga Natasha. Sebenarnya, belakangan ini, aku perlahan ingat kembali. Tapi, takdir memang tak adil. Aku selalu fikir, tunangan itu ditetapkan orang tua. Pasti takkan bertahan. Aku merasa, aku dan Dr. Sari saling mencintai. Pasti bisa bersatu. Siapa sangka, kini... Tapi kita masih ada waktu. Setelah 20 tahun berputar, akhirnya aku paham perasaanku. Selama ini, aku tak pernah menyerah padamu. Tak sekejap pun. 20 tahun lalu, aku terlalu pengecut. Melihat hatimu telah terisi, aku kabur keluar. Tapi kali ini, aku ingin berjuang untuk diriku, meski peluangnya sangat kecil. Rizky, maukah kau menikahiku? Sisa hidupku, aku ingin menemanimu. Jadian! Jadian! Natasha, cincin ini biar... Tapi ini bukan penolakan. Aku ingin memberimu awal yang layak. Mari mulai dengan nonton film yang terlewat saat muda, tangan yang tak pernah digenggam, ucapan yang tak pernah terucapkan. Kita perlahan menebusnya. Masa depan kita masih panjang. Kita harus pacaran perlahan agar pantas dengan takdir yang terlambat ini. Bukan?